Hakikat dan tingkat syukur. Salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada manusia atas limpahan nikmat dan karunia yang selalu diberikan adalah kewajiban untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Karena tingginya sikap syukur, hikmah yang Allah berikan kepada Luqman adalah berupa syukur kepada Allah. Dan sungguh telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah Luqman ayat 12. Bahkan Allah sebagai zat yang telah memberikan limpahan karunia dan kebaikan kepada makhluknya adalah zat yang maha bersyukur atau syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 30. Namun, karena sikap durhaka yang ada di dalam diri manusia, Al-Quran pun menjelaskan bahwa manusia yang bersyukur kepada Allah jumlahnya sangat sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surah Saba ayat 13. Ketika manusia tidak bersyukur kepada Allah, ia pada hakikatnya telah melakukan kekufuran. Sebab seperti yang telah dijelaskan oleh Toshihiko Izutsu, salah satu unsur yang ada di dalam kufur adalah tidak bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa lawan dari kufur adalah syukur. Izutsu menyebut bahwa masuknya nilai-nilai Islam ke dalam bahasa Arab dan tata nilai masyarakat Arab pra-Islam ketika itu menjadi salah satu bukti proses pengislaman atau Islamization yang dilakukan oleh Al-Quran terhadap kata-kata kunci bahasa Arab pra-Islam. Lalu, apa hakikat syukur yang kemudian dipandang sebagai bukti keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Imam Al-Ghazali, syukur yang merupakan makom orang-orang soleh mensyaratkan 3 hal: ilmu, kondisi, dan amal. Pertama, ilmu. Manusia harus sadar bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi nikmat. Iman seseorang tidak akan menjadi sempurna kecuali ketika ia sadar bahwa segala nikmat yang diberikan kepadanya adalah berasal dari Allah. Allah lah satu-satunya zat pemberi nikmat. Orang-orang yang dari mereka kita mendapatkan kenikmatan hanya perantara saja. Mereka bukan pemberi nikmat. Ini seperti seorang menteri yang diperintahkan oleh raja untuk memberikan hadiah kepada rakyat. Menteri hanya perantara saja, karena pemberi hadiah sebenarnya adalah raja. Dengan kata lain, jika rakyat kemudian berpandangan bahwa menteri adalah pemberi hadiah sebenarnya, rakyat berarti telah menduakan raja dengan menteri atau syirk. Keyakinan manusia bahwa Allah satu-satunya zat pemberi nikmat akan membawa kepada sikap tauhid dan takdis kepada Allah, yaitu sikap mengesahkan Allah sebagai satu-satunya zat pemberi nikmat. Kedua, kondisi.
Kenikmatan yang diberikan Allah akan melahirkan kondisi kejiwaan di dalam diri penerima nikmat, yaitu rasa bahagia. Namun, dalam menyikapi kenikmatan dan rasa bahagia, manusia selalu memiliki sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda dalam menyikapi kenikmatan kemudian melahirkan tingkat syukur dalam diri manusia. Ada 3 ilustrasi yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali untuk menjelaskan tingkat syukur manusia. 1. Ketika hamba sahaya diberikan seekor kuda oleh sang raja, hamba sahaya tersebut merasa bahagia dengan kuda, sebab dia merasa bahwa dengan kudanya tersebut, hajat hidupnya akan mudah tercapai. Kebahagiaannya hanya disebabkan oleh kuda. Artinya, ketika ia tidak memiliki kuda lagi, kebahagiaannya akan hilang. Kuda adalah sumber kebahagiaannya. Makom ini tidak disebut syukur, sebab perhatiannya hanya tertuju kepada kuda, bukan kepada sang pemberi kuda. Kondisi ini biasanya dirasakan oleh kebanyakan manusia yang merasa bahagia karena kenikmatan yang dimiliki, tetapi lupa kepada zat pemberi kenikmatan. 2. Ketika hamba sahaya diberikan seekor kuda oleh sang raja, hamba sahaya tersebut merasa bahagia. Namun, kebahagiaannya bukanlah karena kuda, tapi karena ia merasa bahwa kuda adalah petunjuk bahwa sang raja cinta kepadanya. Bahkan, jika ia mendapatkan kuda tapi bukan pemberian dari raja, ia tidak akan merasa bahagia, sebab tujuannya bukanlah kuda, tetapi rasa cinta dari sang raja. Makom ini disebut syukur. Ini adalah makom orang-orang saleh yang menyembah Allah karena takut siksanya. 3. Ketika hamba sahaya diberikan seekor kuda oleh sang raja, hamba sahaya tersebut merasa bahagia karena kuda tersebut bisa menjadi wasilah untuk mendekati dan menjadikannya menteri bagi sang raja. Meskipun tujuan paling tinggi yang diinginkannya bukanlah menjadi menteri, tetapi dekat dengan sang raja. Bahkan, jika diberi pilihan antara menjadi menteri atau dekat dengan sang raja, ia akan memilih dekat dengan sang raja. Makom ini adalah syukur yang paling tinggi. Kenikmatan yang diberikan menjadi wasilah untuk dekat dan melihat sang raja. Seseorang yang sampai makom ini tidak akan bahagia dengan kenikmatan dunia, kecuali jika kenikmatan dunia tersebut menjadi ladang kebaikan untuk akhirat. Ia akan sedih dengan kenikmatan dunia yang justru akan memalingkannya dari Allah. Dalam sebuah riwayat, Syekh Abu Bakar Ash-Shibli berkata, syukur adalah melihat sang pemberi nikmat. 3. Amal. Segala kenikmatan harus digunakan manusia sebagai wasilah untuk taat kepada Allah. Ketika kenikmatan yang diterima kemudian digunakan untuk durhaka kepada Allah, ini artinya bahwa manusia tidak bersyukur kepada Allah. Jika manusia tidak bersyukur kepada Allah, berarti manusia sedang kufur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur kepadaku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.